Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrah Habibi dengan NPM 062430701434. Di sini saya akan membahas tentang sebuah program game klasik, yaitu game Snake atau game ular yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan library Swing. Pada video ini saya tidak hanya akan menunjukkan hasil akhirnya saja, tetapi juga akan menjelaskan fungsi dari setiap bagian kode, mulai dari pembuatan jendela, pengaturan ukuran game, penggambaran objek, hingga bagaimana game mendeteksi kondisi game over. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai dengan membahas struktur program dan kelas pertama, yaitu kelas game sebagai jendela utama game. Oh iya, di sini saya akan mengingatkan untuk program ini kita harus menggabungkan dari dua program ini menjadi satu folder untuk bisa kita running programnya. Apabila terpisah, dia tidak bisa mendeteksi program satunya, dikarenakan ini menggunakan metode warisan atau polymorphism. Nah, di sini terdiri dari dua file utama, yaitu yang pertama ada Snake Game Java di sini, dan yang kedua ada Game Panel Java. Snake Game Java di sini berfungsi sebagai jendela utama atau frame, yang Game Panel Java di sini berfungsi sebagai inti permainan atau game logic. Kelas ini mewarisi G-frame, artinya kelas ini adalah window utama tempat game ditampilkan. Yang pertama ada public Snake Game. Yang ini itu berfungsi untuk menambahkan panel game ke dalam frame. Dan yang kedua ada set title. Set title ini berfungsi untuk memberikan judul dari window game tersebut. Apabila di running, nanti di atasnya ada tulisan Snake Game seperti ini. Nah, yang kemudian ada set default close operation di frame exit on close, yang berfungsi untuk menutup program saat window ditutup. Apabila kita close, dia jadi menutup. Yang selanjutnya ada set elizable false, itu agar mencegah perubahan ukuran layar, jadi dia layarnya tetap tidak bisa berubah kecuali kita setting ulang. Yang selanjutnya ada pack, itu untuk menyesuaikan ukuran frame dengan ukuran panel. Dan yang selanjutnya ada set location relative to null. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan window di tengah layar. Dan yang kemudian ada set visible, ini untuk menampilkan window. Nah, di sini juga ada metode mainnya. Metode ini adalah titik awal program, yang dimana langsung memanggil konstruktor Snake Game. Nah, yang selanjutnya kita beralih ke class game panel. Public class game panel extends gpanel implements action listener. Itu mewarisi jpanel sebagai area gambar game dan kemudian mengimplementasikan action listener untuk menangani timer. Di sini ada konstanta gamenya, yaitu width ini untuk ukuran layar game, itu untuk nyeting ukuran layar game kita itu besarnya seberapa, dan juga height-nya juga untuk mengukur ukuran layar. Dan yang selanjutnya ada unit size. Unit size ini untuk ukuran satu kotak ular. Nah, kemudian ada game unit. Game unit ini berfungsi untuk jumlah maksimum kotak yang bisa ditampilkan. Dan yang selanjutnya ada delay. Delay ini berfungsi untuk mengatur kecepatan game. Semakin kecil angkanya, maka
outputnya nanti ularnya akan semakin cepat. Nah, di sini ada final int x, new int game unit, dan juga final integer y, new integer game units ini untuk menyimpan posisi kepala dan tubuh ular. X0 yang di sini itu untuk kepala ular, dan ini juga untuk kepala ular. Nah, untuk integer body parts ini itu untuk mengukur panjang tubuh ular. Yang integer apple item ini untuk skor, integer apple x sama integer apple y ini untuk posisi apple. Yang direction ini untuk arah gerak ular. Jadi ketika kita start game itu arah munculnya ular itu kemana. Kalau dia R itu ke kanan, kalau dia L dia munculnya langsung ke kiri, kalau dia U itu munculnya ke atas, kalau dia D itu munculnya ke bawah. Nah, kemudian di sini ada public game panel ini, yaitu yang pertama fungsinya untuk mengatur ukuran panel, memberikan warna latar belakang, mengaktifkan input keyboard, menjalankan game untuk pertama kali atau start game yang ada di sini. Nah, untuk metode start game yang di sini itu berfungsi untuk yang pertama membuat apel baru apabila apel yang pertama sudah dimakan oleh ularnya, dan kemudian mengubah status game menjadi berjalan atau dia running, dan kemudian menjalankan timer untuk update game setiap interval waktu. Dan yang selanjutnya ada metode paint component and draw public void paint component graphics G. Metode ini digunakan untuk menggambar ulang tampilan game. Pada metode draw yang di sini itu berfungsi untuk menggambar apel, menggambar kepala dan tubuh ular, menampilkan skor, dan jika game berhenti itu bisa menampilkan output game over, yang berarti gamenya sudah berakhir dan harus dimulai ulang. Nah, yang di sini ada metode new apple. Metode ini berfungsi untuk yang pertama menentukan posisi apel secara acak namun tetap sejajar dengan grid permainan seperti yang di sini. Nah, ini adalah perintah untuk menentukan posisinya secara acak dan tetap sejajar dengan grid permainan. Nah, selanjutnya di sini ada public void move atau gerak. Ini untuk menggeser posisi tubuh mengikuti kepala, menggeser kepala sesuai arah yang kita arahkan. Jadi kita untuk tinggal kita klik saja yang di pada keyboard ini ada atas, bawah, kiri, kanan, dia akan mengikuti seiring dengan kita ngeklik apa. Nah, yang kemudian ada method check apple. Method check apple ini untuk mengecek apakah ular itu memakan apel dan juga apakah menambah skor dan panjang tubuh. Jadi ketika ular itu memakan apel, otomatis dia akan memanjangkan tubuhnya. Dan kemudian ada metode check collisions. Check collisions ini untuk mengecek apakah dia menabrak diri sendiri atau dia tabrakan dengan dinding, dan apabila terjadi tabrakan gamenya akan berhenti atau game over. Nah, yang selanjutnya itu ada public void game over. Public void game over ini adalah metode untuk menampilkan teks game over dan menampilkan skor akhir. Nanti kalau kita sudah game over, maka dia akan keluar output game over dan akan keluar skor terakhir kita sesuai dengan kita kalahnya berapa. Kemudian di sini ada metode action performance. Sini.
Nah, metode ini dipanggil otomatis oleh timer untuk mengecek pergerakan ular, mengecek apel, mengecek tabrakan, dan juga menggambar ulang layar. Nah, yang selanjutnya ada class my key adapter. Nah, public class ini berfungsi untuk mengontrol arah ular menggunakan tombol panah yang ada di keyboard kanan bawah laptop atau PC kita, dan juga mencegah ular langsung berbalik arah. Jadi dia sesuai, misal kalau kita ke kanan nggak bisa langsung ke kiri langsung, harus ke atas atau ke bawah dulu baru bisa ke kiri, seperti itu. Ya, mungkin kesimpulan dari program Snake Game ini menerapkan yang pertama ada Java Swing, yang kedua ada event handling, yang ketiga ada timer, yang keempat ada logika game sederhana, yang kelima ada konsep OOP. Program ini sangat cocok sebagai latihan membuat game sederhana dengan Java. Sebelum kita lanjut ke game-game yang lainnya yang lebih terstruktur dan lebih rumit ya sepertinya. Ini termasuk game yang bisa kita program dengan cukup mudah. Mungkin sampai sini dulu saja penjelasan tentang game Snake Java yang dapat saya sampaikan. Saya atas nama saya sendiri memohon maaf apabila ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.